kepada Allah, ya Allah nih udah 0 rupiah nih, tunjukkanlah ya Allah kekuasaan Engkau gitu, bahwa uang 8.000 rupiah yang dia dapat dari jam 12 malam sampai jam 4 tadi itu, yang 4.000 rupiah dia pakai untuk beli kopi, nah yang 4.000 rupiah dia masukin ke kotak amal. Nah setelah itu, setelah dia minum kopinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Sutari. Di video kali ini aku ingin share tentang kisah keajaiban sedekah. Karena beberapa waktu kemarin ada yang nanya, Kak pernah gak ngalamin yang namanya keajaiban sedekah? Nah di sini aku ingin share dari pengalaman aku beserta pengalaman orang-orang di sekitar aku tentang keajaiban sedekah, berderma atau mengasihi orang lain itu insya Allah pasti membahagiakan gitu. Jadi seperti apa kisahnya? Simak terus videonya ya. Ngomong-ngomong tentang sedekah, keajaiban sedekah itu menurut aku bukan cuma dialami oleh orang yang beragama Islam atau hanya dianjurkan di agama kita, tapi juga hampir di semua agama, bahkan orang yang tidak beragama pun, orang yang ateis atau agnostik juga percaya gitu loh bahwa sedekah itu memiliki kekuatan untuk bisa membahagiakan diri kita sendiri maupun juga untuk membahagiakan orang lain. Kita juga udah pasti sering dengar tentang keajaiban sedekah itu dari ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur. Bahkan beliau itu terkenal sebagai Ustadz sedekah. Atau juga ada tokoh Ipo Santosa. Dia juga fokus gitu untuk memberikan motivasi kepada orang-orang untuk jangan takut untuk bersedekah atau berderma. Dari ceramah-ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur itu kita kenal dengan konsep matematika sedekah, dimana kalau kita memberikan 1, maka yang terjadi itu bukan berkurang jadi 9, tapi justru bertambah jadi 19 dan seterusnya gitu. Meskipun ada beberapa orang yang tidak setuju dengan konsep tersebut gitu ya, banyak yang menyebut bahwa ya kalau kayak gitu sedekahnya pamrih gitu, hitung-hitungan dan lain sebagainya. Tapi aku yakin bahwa itu adalah salah satu strategi beliau untuk berdakwah gitu. Jadi orang kalau udah terdesak dalam suatu keadaan yang sulit, pasti kan mereka ingin ditawarkan sebuah solusi yang solutif gitu ya. Makanya beliau tuh memberikan konsep yang seperti itu gitu. Tapi insya Allah tujuannya beliau pasti untuk kebaikan gitu, berdakwah agar orang-orang itu percaya sama Allah, yakin kepada Allah, dan salah satunya adalah melalui tawasul atau melalui amalan sedekah. Kalau aku pribadi semakin kesini memaknai sedekah itu sebagai 2 hal gitu. Yang pertama adalah sebagai bentuk kasih sayang kita kepada sesama manusia, bahkan bukan hanya sesama manusia, tetapi juga kepada semua makhluk yang ada di alam ini. Karena sedekah bukan hanya tentang kita kepada orang lain, kepada manusia, kita juga bisa bersedekah kepada hewan, kepada tumbuhan, dan juga alam di sekitar kita. Jadi aku memaknai sedekah yang pertama itu adalah sebagai bentuk kasih sayang aku gitu kepada alam semesta ini gitu. Jadi Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang sempurna dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan ya sudah sepatutnya kita memberikan kasih sayang kita kepada alam semesta ini gitu. Nah yang kedua, aku memaknai sedekah sebagai bentuk aku hanya bergantung kepada Allah, bahwa aku nggak bergantung kepada duit, aku nggak bergantung pada tabungan, aku nggak bergantung pada harta yang aku miliki gitu. Karena nih ya, kita itu kadang kalau kita punya uang, terus kita punya harta, kita punya tabungan, itu kadang kita cenderung bergantung pada hal-hal tersebut gitu. Jadi kita kayak merasa aman karena kita punya uang, kita merasa aman karena kita punya harta gitu. Akhirnya secara nggak langsung kita tuh kayak menuhankan harta kita sendiri gitu. Kita menuhankan uang kita. Jadi kita kayak ngerasa tenang karena kita punya uang.
Contohnya nih ya, misalnya besok besok kita harus makan. Nah, karena kita punya uang, kita jadi mikir, oh tenang, besok ada persediaan uang untuk beli makanan. Atau misalnya kita mau sekolah, terus orang tua kita udah nyiapin kita tabungan gitu. Jadi kita ngerasa kayak yang, oh ya udah kita aman karena orang kita punya tabungan, kita insya Allah pasti bisa sekolah gitu. Nah, jadi tanpa sadar uang yang kita miliki atau harta yang kita miliki itu membuat kita merasa aman gitu. Nah, bedain saat kita nggak punya uang sama sekali. Saat kita bener-bener ngerasa 0 rupiah, kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya tabungan. Nah, itu pasti apa ya, akan terasa banget rasa bergantungnya kita kepada Allah. Doanya sudah pasti ya, diperkirakan pasti lebih khusyuk dibanding saat kita punya uang. Karena saat kita nggak punya apa-apa, itu kita akan sepenuhnya bergantung kepada Allah gitu. Jadi setelah aku memaknai sedekah itu sebagai dua hal yang aku sebutkan tadi, yang pertama sebagai bentuk rasa kasih sayang, sebagai bentuk juga kita mengimani dan juga meneladani sifat Rahman dan Rahimnya Allah, dan yang kedua adalah supaya aku tuh nggak bergantung kepada duit, supaya aku tuh sepenuhnya bergantung kepada Allah. Nah, sejak saat itu rasa ingin berbagi itu jadi lebih besar. Jadi pas aku udah kerja, aku bisa menghasilkan pendapatan atau uang. Nah, meskipun gaji aku kecil sebagai guru honorer, di situ aku pingin menanamkan dalam diri aku bahwa aku bisa makan, aku bisa memenuhi kebutuhan aku bisa menggapai impian-impian aku. Itu bukan karena gaji yang aku terima. Jadi saat aku dapat penghasilan gitu ya, udah gaji udah turun, nah aku harus ngebagi gaji itu jadi beberapa bagian gitu. Yang pertama untuk kebutuhan yang benar-benar pokok, dan yang kedua adalah bagian untuk orang tua dan juga bagian untuk orang lain. Kalau dihitung secara matematis, gaji aku saat itu awal-awal sekitar 400-500 ribu rupiah. Dan dengan gaji seperti itu, aku sempetin harus gitu ya untuk bersedekah. Dan kadang ya emang bener-bener habis gitu. Maksudnya dalam 1 bulan tersebut mungkin aku cuma bisa nabung 10.000 rupiah, 20.000 rupiah gitu. Tapi justru yang terjadi adalah semakin hari aku ngerasa kayak gak pernah yang namanya kekurangan duit gitu. Jadi kayak ada aja rezeki gitu. Kayak yang apa ya, kelihatannya sih berkurang gitu ya. Kelihatannya sih berkurang saat kita sedekah, kelihatannya sih berkurang. Padahal sebenarnya itu justru kebalikannya gitu, justru bertambah. Bahkan saat aku ngerasa bahwa gaji aku itu udah gak cukup untuk membeli hal-hal yang aku inginkan gitu ya. Nah, tapi ternyata Allah kasih rezeki dalam bentuk yang justru jauh lebih besar gitu. Aku bisa menggapai impian aku saat itu, pingin keluar negeri sama Allah dikabulin. Terus juga pingin kayak tas, kemudian kepingin HP gitu, sama Allah tuh kayak dikasih gitu loh, dikasih rezeki dari arah yang tidak terduga-duga gitu. Terutamanya nih saat bulan puasa. Saat bulan puasa itu aku emang udah kayak program gitu ya, bahwa setiap bulan puasa aku usahain semua pendapatan aku, income aku, entah dari gaji, entah dari manapun, itu kalau bisa aku nolin gitu. Aku bener-bener nolin. Jadi saat hari raya kayak yang udah gak pegang duit gitu, udah aku bagiin. Jadi kadang-kadang emang sengaja gitu ya, memposisikan diri untuk di posisi 0 rupiah. Dan saat itu aku ngerasa aman aja gitu loh. Jadi kayak merasa bener-bener bergantung kepada Allah. Ya Allah nih, udah 0 rupiah nih, tunjukkanlah ya Allah kekuasaan Engkau gitu, bahwa kedepannya nih setelah bulan puasa hamba tetap bisa bertahan hidup, hamba tetap bisa menggapai impian-impian hamba, karena Engkaulah tempat hamba bergantung gitu, bukan karena uang, bukan karena harta dan lain sebagainya.
Nah, setelah bulan puasa itu alhamdulillah gitu ya, pasti ada aja rezeki yang datang dari arah yang tidak terduga gitu. Meskipun pasca setelah kita mengenolkan uang kita itu pasti ada rasa-rasa pasti ada masa-masa dimana kita kayak yang nggak bisa jajan, kita nggak bisa beli barang yang kita inginkan. Nah, di momen-momen seperti itu aku jadi ngerasa kayak yang ini waktu yang tepat untuk menerapkan hidup minimalis gitu, bahwa ya emang nggak butuh-butuh amat kok, dan misalnya emang nggak bisa makan ya udah puasa aja gitu. Dan beberapa waktu kemarin kakak aku sendiri itu mengalami yang namanya keajaiban sedekah, dan keajaiban sedekah yang benar-benar mengenolkan gitu ya, mengenolkan uang yang dia punya. Nah, jadi kakak aku ini seorang pedagang sayur. Beliau itu dagang di pasar induk di kota kami. Nah, dia jualan dari jam 12 malam sampai jam 4 subuh. Itu dagangannya cuman laku Rp8.000, dan itu masih banyak sayurnya yang masih belum terjual. Nah, pas subuh itu dia sholat. Nah, setelah itu dia uang Rp8.000 yang dia dapat dari jam 12 malam sampai jam 4 tadi itu, yang Rp4.000 dia pakai untuk beli kopi. Nah, yang Rp4.000 dia masukin ke kotak amal. Nah, setelah itu, setelah dia minum kopinya, setelah dia sholat subuh, ternyata dagangannya yang gak laku dari jam 12 malam sampai jam 4 subuh itu langsung ludes, habis laku terjual. Dan yang awalnya dia udah ngerasa bahwa dia gak akan bawa uang sepeser pun ke rumah, kan dia mengenolkan. Nah, justru kebalikannya gitu, dia justru bawa uang lebih banyak dari yang dia pikirkan gitu. Jadi dari kisah yang aku alamin sendiri dan juga kisah-kisah dari orang-orang di sekitar aku, baik itu keluarga aku sendiri maupun teman-teman aku jadi belajar bahwa ada kalanya kita memang harus membuktikan bahwa kita tuh nggak bergantung kepada duit kita nggak bergantung kepada uang kita. Nah, salah satu caranya adalah ya kita bersedekah. Selain itu sebagai bentuk kasih sayang, itu juga sebagai bentuk kita yakin kepada Allah, kita emang bergantung kepada Allah, kita nggak bergantung pada duit kita gitu. Jadi dengan kita kayak melepaskan gitu loh, melepaskan apa yang kita punya, melepaskan sandaran-sandaran semu yang kita yakini itu, dan kita ganti untuk bergantung atau bersandar sepenuhnya kepada Allah. Makanya ya emang ada kalanya lah kita emang harus mengenolkan posisi kita gitu, mengenolkan saldo kita sebagai bentuk kita emang bergantung kepada Allah, bukan kepada duit. Jadi buat teman-teman, coba deh jajal dalam beberapa kesempatan, coba deh kita jajal untuk mengenolkan saldo kita, mengenolkan posisi kita gitu. Maka insya Allah pasti bakal berasa gitu, berasa banget bergantungnya kepada Allah. Dan misalnya nggak bisa sedekah duit pun, ya kita bisa kan kayak sedekah tenaga, kemudian sedekah dalam bentuk-bentuk yang lain gitu ya. Kita bisa masak, ya kita masakin untuk orang-orang. Insya Allah itu pasti pasti ada dampaknya lah untuk diri kita sendiri. Selain emang bikin kita seneng, karena membuat orang lain seneng, insya Allah kita tuh bakal ketularan senengnya gitu. Dan juga pasti Allah kasih balasan yang jauh lebih baik dari yang kita berikan. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan mungkin next aku juga pengen ngebahas tentang gimana caranya hidup minimalis, belajar hidup minimalis, dan menabung dalam botol seperti ini. Nah, ini entah kenapa ya, menurut aku tuh dampaknya luar biasa gitu. Dan ini tuh aku niru di salah satu acaranya Jepang. Jadi insya Allah next aku pingin ngebahas tentang ini, manfaat kita menabung koin-koin atau uang-uang recehan dalam botol. Jadi semoga yang video kali ini bermanfaat, dan sampai ketemu di video-video yang selanjutnya insya Allah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.